Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik dan sukacita? Ya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun kakak harap adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya ya di dekat adik-adik, biar ketika firman nanti, adik-adik nggak perlu lagi cari-cari Alkitab. Kalau belum, yuk di pause dulu videonya, ambil Alkitabnya, dan letakkan di dekat adik-adik. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri pada kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih bisa kami peroleh, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dan juga mempersiapkan dan ikut beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kemurahan yang Tuhan beri pada kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap pribadi kami, agar kami boleh fokus, agar kami boleh tekun dan juga bisa memahami firman yang akan disampaikan oleh kakak Layan nanti ya Tuhan. Banyak dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, kami memohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak memperoleh berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Adik-adik disilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan firman. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang dan juga fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak dalam ibadah pagi pada pagi hari ini. Kakak berharap kita semua sudah mempersiapkan keperluan kita seperti Alkitab dan lain sebagainya, sehingga kita lebih konsentrasi dalam ibadah di pagi hari ini. Oke. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari 1 Tawari pasal 6 ayat 31 sampai 38. Kakak akan membacakan kepada kita semuanya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatan sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yeol bin Samuel, bin Elka, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, dan bin Zul, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azari, bin Zefanya,
dan bin Tahat, bin Asir, bin Ebyasaf, dan Korah, dan bin Yisra, bin Kehat, dan Lewi bin Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membacanya, tapi merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak sebelum kita lebih lanjut membahas tentang firman Tuhan, ini sebenarnya tentang perikop ini bagian kita baca ini hanya bagaimana tata siapa aja yang beribadah. Dari sini kan dibilang sini ada bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan dalam peribadatan. Nah, sebelum lebih lanjut kakak lebih menjelaskannya. Nah, kakak ada satu cerita ini adik-adik. Suatu hari ada seorang pemuda nih. Seorang pemuda bernama Karl Borben ya. Ya, dia sedang mengalami kegalauan. Nah, tahu yang namanya galau ya. Galau tingkat dewa. Orang anak-anak muda sekarang, anak-anak sekarang kan banyak bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang dibuat gitu ya adik-adik ya. Nah, kakak berharap udah pasti tahu lah galau itu. Nah, galaunya apa? Bukan masalah pacaran ya, bukan ya adik-adik. Dia belum memikirkan ini kali ya. Galaunya dia apa adik-adik? Galaunya dia itu karena dia nih ceritanya ini lagi hari Minggu ya, seperti kita kali ini, dimana mestinya dia udah seharusnya beribadah ya kan. Kalau saat itu tidak ada yang namanya corona, belum ada yang namanya corona ataupun yang melarang kita untuk tidak beribadah ke gereja. Nah, bertepatan di hari Minggu adik-adik, ada ajakan nih dari teman-temannya. Yuk kita mau dulu, liburan main keluar dulu, nanti aja lah ibadahnya. Kan bisa nih ibadahnya minggu depan lagi, nggak bakalan dihukum juga kok, ya kan? Nggak bakalan ada apa-apa, kan masih ada hari lain. Nah, itu godaan yang disampaikan teman-temannya nih kepada si Karl-nya nih. Nah, adik-adik, bagaimana selanjutnya adik-adik? Nah, selanjutnya adik-adik apa yang terjadi? Ya, dia mengalami satu kegundahan, dia memikirkan, aduh bagaimana ya kak? Aduh bagaimana ya ini? Aku harus bagaimana? Apa aku pergi dulu ya? Kalau menurut adik-adik gimana? Kalau adik-adik diajakin seperti itu gimana? Apalagi situasi kita seperti ini ya, banyak alasan pasti kan? Banyak alasan. Apa alasannya? Kan bisa diputar nanti. Kan bisa, jangankan Minggu, Senin juga kita bisa putar kan, ini kan masih online ya kan, masih via YouTube. Jadi masih bisa diputar sana, bisa diulang kembali lagi nanti. Banyak alasan pastinya kalau dalam situasi hari ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, dari kisah ini gimana? Si Karl-nya ini, dia benar-benar mengalami satu kegalauan tingkat dewa, bisa dikatakan seperti itu. Kegalauan yang banget ya, sampai walaupun dia ini bukan aktivis. Mungkin kalau kita sudah masuk di ibadah online, kita mungkin ada pengurusnya ya di sini. Ada yang mimpin kita, pokoknya ada pengurus, bagian-bagian pengurus di ibadah kita ya, di ibadah kita. Karena dulu kalau kakak di remaja ya, di remaja ada pengurus, ada yang mimpin, yang membuat acara ibadah, yang menata ibadah, ada yang pembagian ini itu, banyak pokoknya ya. Nah, mungkin kalau kita seperti ada ya, nah dia tidak ada bagian dari situ gitu, dia tidak ikut dalam kegiatan itu, tapi hatinya itu merasa nggak bisa nih, aku harus ibadah walaupun godaan begitu ada, tapi satu sisi udahlah nanti aja ya, masih ada waktu kok gitu. Ada suara hati itu, tapi ia teguhkan hatinya dia.
dia teguhkan hatinya. Enggak cukup. Karena dia ada satu firman Tuhan yang ia pegang, yang menjadi terngiang-ngiang baginya sehingga ia memutuskan untuk tetap beribadah. Bisa nggak kita seperti dia, yang tidak tergoda untuk tidak melakukan hal yang menyenangkan hati kita, tapi mengutamakan Tuhan, ya, khususnya ketika beribadah. Satu pilihan yang semestinya itu mudah kita lakukan, yaitu di mana kita harus beribadah sebagai anak Tuhan, ya kan? Tapi apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi? Kadang, ya, kita nggak bisa pungkiri, ya, kakak juga kadang seperti itu. Nantilah masih bisa. Nantilah bisa ditunda. Hei adik-adik, gak boleh seperti itu. Firman Tuhan sudah dikatakan di sini. Kita sudah sebagai anak Tuhan sudah ditugaskan, ya, sudah ditugaskan ketika kita sudah mengambil bagian menjadi anak Tuhan, kita mempunyai tugas masing-masing yang harus kita lakukan. Tugasnya apa? Yaitu beribadah, walaupun kita bukan bagian dari pengurus atau bagian dari gereja, tapi kita sebagai anak Tuhan harus beribadah, harus melakukan ibadah itu dengan baik, dengan khusyuk. Ya enggak? Itu yang harus kita lakukan, kan? Itu yang harus kita lakukan, sayang. Jangan kita menganggap menyepelekan semuanya itu gitu. Nanti enggak, ya. Sebagai anak Tuhan, karena Tuhan juga memilih kita sebagai anak Tuhan itu, ya, tahu kita mampu sekarang kan, tapi ketika kita sudah memiliki kebebasan untuk menentukan, baiklah kita menentukan yang baik, yaitu mau beribadah dengan khusyuk, dengan baik, dan dengan teratur, disiplin, sehingga ibadah itu juga dapat berjalan dengan baik. Kita kalau kita ketemu atau ibadah offline gitu, ada yang menjadi bagian, ada yang mimpin ibadah, mimpin lagu, ya, MC liturgos, ya, ada yang mengumpulkan persembahan segala macam. Lakukanlah itu, ya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Dan jikalaupun kita bukan bagian dari itu, kita tidak memiliki tugas, bukan berarti kita tidak mempunyai kewajiban untuk bisa beribadah dengan baik juga. Ibadah teratur, ya. Kalau dengan begitu galaunya, ya, ketika ia diajak untuk mana yang mau dipilih ini, ya, mau ikut bersama teman-teman untuk bersenang-senang atau beribadah sejam, ya, kurang dari sejam untuk beribadah ketemu dengan Tuhan. Kalau dipikir sebenarnya itu pilihan yang mudah ditentukan, tapi kadang kita mengabaikannya, apalagi dengan situasi ini. Oleh karena itu adik-adik, kalau Kar ini aja bisa menentukan, oh ya, saya mau beribadah apapun yang terjadi, kita pun bisa melakukannya, ya. Jikalau seperti, ya, yang sudah ditentukan dalam firman Tuhan di sini tadi kan ada beberapa orang yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih, yang menjadi bagian, yang mempunyai tugas masing-masing. Kita juga memiliki tugas masing-masing yang harus kita lakukan dengan baik, ya. Jangan sesuka hati kita, ya, karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk disiplin, untuk mengajarkan kita untuk benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak semaunya kita, semau gue, enggak bisa, ya. Ada keteraturan, ada kedisiplinan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sehingga ibadah yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi diri kita sendiri, ya. Sehingga firman Tuhan tidak sekedar lewat begitu aja adik-adik, tapi menjadi pegangan bagi kita. Seperti hari ini, kita diajarkan untuk komitmen, untuk mau beribadah dengan baik, dengan disiplin, dengan teratur, dengan tugas yang sudah diberikan. Ingat, tugas tidak mesti harus menjadi liturgos, harus menjadi penyanyi, singer, bukan hanya yang pembawa kolektor. Tapi ketika kita menjadi jemaat, kita mempunyai tugas. Yaitu tugasnya apa? Beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan baik, sehingga berkat Tuhan pun nyata dalam kehidupan kita. Ya, demikian, ya, firman Tuhan kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan tidak lewat begitu aja. Kakak berharap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mulai saat ini berkomitmen, saya mau beribadah dan mengutamakan Tuhan dalam peribadatan kita. Oke? Selamat beribadah, selamat melakukan firman Tuhan, selamat beraktivitas, dan selamat memuliakan nama Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa menerapkan apa yang difirmankan oleh Kakak Layan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah menyanyi, mengumpulkan persembahan. Sekarang kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kami bisa datang di hadapan-Mu, beribadah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah mengumpulkan juga persembahan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Segala kekurangan kami, segala apa yang kami miliki saat ini, keterbatasan kami, biarlah ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Ketika Engkau meminta kami untuk teratur, untuk mendisiplinkan diri dalam beribadah, melakukan tugas kami, kewajiban kami sebagai umat-Mu, biarlah kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna, kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat memuliakan nama Tuhan. Bye-bye.